20 tahun kemudian, Shen Mei kini punya kedai makanan. Hidup sederhana bahagia bersama putrinya, Shen Han. Han, antar makanannya. Sebentar. Tambah 1 piring lagi. Birnya, Tambah kursi. sebentar. Meja 9. Meja 13. Brilliant. Buka botol untuk kami. Kiret. Meja 17. Kak, tolong aku. Tolong aku. Kak. Jangan, Kak. APA yang kalaikukan. Sudah, pulang sama ayah. Lepaskan aku. Kau jahat. Tolong aku. Dia bukan ayahku. Dia penjahat. Boleh Nicole, tapi jangan bercanda begini. Maafkan dia. Dia ini, calon istriku. Entah kenapa hari ini, dia cari begini. Maaf mengganggu. Ayo pulang. Aku tak kenal dia. Mereka mau menculikku. Pak, tolong, percayalah padaku. Tolong, percayalah. Pak. Bapak, aku benar-benar mahasiswa Universitas Fengcheng. Aku mahasiswa. Pak, tolong. Pak, tolong selamatkan aku. Tolong. Pak. Tidak, Shen Mei. Kalau kamu ikut campur, seluruh kota akan kacau balau. Han bahkan belum lulus. Jauhkan dia dari masalah ini. Lepaskan aku. Anda tidak boleh pergi. Katanya dia menantumu. Tapi apa, tanggal lahirnya? Siapa yang ingat hal seperti itu? Kakak. Kakak, aku mahasiswa baru di Universitas Fengcheng. Mereka orang jahat. Percayalah padaku. Kartu mahasiswanya asli. Dia mahasiswa di Fengcheng. Pasti dia bukan pengantin cilik yang kau maksud. Feng City baru saja ungkap kasus wanita dirantai. Masih berani lakukan hal seperti ini? Mereka orang berbahaya. Kelompok ini paling parah. Hentikan mereka. Kami takkan biarkan mereka bawa dia. Siapa yang berani bergerak? Duduk. Aku Blackie, Tangon Canon Fei, dari distrik Jiangcheng, Feng City. Siapa berani sentuh aku? Kau. Apa yang kau takuti? Nyonya, kalau mau melawan, siapkan dulu nyalimu. Mereka mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Jika kau mau bawa dia pergi hari ini, harus lewat aku dulu. Nggak takut mati ya? Baiklah, kukabulkan permintaanmu. Berhenti. APA, nenek tua, mau jadi pahlawan juga? Aku tak ada waktu untuk urusan. Bu. Ibu, mereka orang jahat. Menangkap penjahat. Tugas polisi. Bukan urusan kita. TAPI. Kau tidak ada kerjaan lain? Cari kerjaan sana. Kakak. Kakak, Kak Jenggon. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kakak. Kakak. Masih belum mengerti? Tak ada yang akan menolongmu. Kau sudah diculik, terima saja. Si bos wanita itu memang luar biasa, tampak kuat, tapi saat dibutuhkan, kabur. Andai aku jago bela diri, sudah kutangkap mereka. Li, bukannya aku latihan sanda? Kenapa diam saja? Kenapa tidak maju? Aku latihan sanda untuk kesehatan. Bukan untuk berkelahi. Mending kita minum saja. Drama berlebihan. Ibu, dengar itu? Mereka membicarakan kita di belakang. Apa itu penting? Kalau ibu bisa diam, aku tidak bisa. Aku takkan biarkan dia dibawa preman itu. Kalau terus begini, jangan panggil aku ibu. Ibu, kenapa ibu seperti ini? Apa karena ibu terlalu memanjamu, sampai kau keras kepala, selalu ingin jadi pahlawan? Kalau tidak lihat langsung, mungkin. Tapi sekarang mereka ada di depan mataku. Ibu larang aku membantu, bilang aku cuma sok jago. Kenapa ibu tak mengerti? Liang Shimeu bermasalah dengan preman karena melawan perdagangan anak. Anak sulungnya dilempar sampai tewas. Lalu ada sialan.
Kau lupa putrinya. Jadi buta, sudah lupa, sudah 20 tahun ibu keluar dari ibu. Kau tahu kenapa? Kenapa kau tak bisa mengerti? Minarik, sungguh luar biasa. Nenek tua. Bicara muluk tentang nasib dan keadilan, tapi ujung-ujungnya sama saja? Dengar, anak kecil, jangan terkecoh omongan berani taruhan? Kalau aku mau tangkap kau sekarang, dia takkan berani bersuara. Kenapa melotot? Ada masalah? Sudah kubilang kau boleh pergi. Mau apa lagi? Aku bisa saja pergi. Kalau mau nyalahkan orang, salahkan putrimu. Dia yang sebut kita preman. Tapi kebetulan, aku punya banyak waktu hari ini. Jadi aku takkan pergi. Bung bung. Tangkap wanita ini. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepas. Minggir. Lepaskan aku. Tahan dia. Lepaskan. Apa maumu? Apa mauku? Anak kecil, tak kau lihat? Aku sedang kesal hari ini. Dan butuh pelampiasan. Hei Lau, aku tak kau lakukan di tempat lain. Tapi kalau kau berani makam ini di tempatku, kau sama saja bilang, aku tak punya masa depan. Nah, sekarang ku beritahu. Kau yang tak punya masa depan. Frey, hancurin tempat ini. Minggir. Sekarang, orang-orang kecil sudah pergi. Tinggal kalian berdua saja yang tersisa. Aku belum pernah mainin ibu dan anak perempuan sekaligus. Sekarang kalian berdua sudah kehabisan akal. Bu, sampai kapan ibu mau terus diam saja begini? NAK, apa kau tak mengerti? Bahkan andai ku bunuh orang sekarang, ibumu cuma bisa perlu tat dan memohon untuk tak terseret masalah. Beruntungnya aku orang baik. Aku tak suka bunuh orang. Cuma kasihan lihat kalian. Lepaskan aku. Sampai kapan kau mau terima perlakuan ini? Jangan. Ibu. Saudari utama kota Feng telah kembali bertarung. Ibu, akhirnya ibu memutuskan. Bila sudah takten, tak perlu dipaksakan. Semuanya, bangun. Kalian berdua juga. Awas di belakang. Cekat APA. Serang mereka. Ibu. Kau tak bisa membunuhku. Aku punya pendukung kuat. Pendukung kuat? Bicaralah. Nanti kalian gentar mendengarnya. Qin Tianming. Tuan Qin. Qin Tianming. Lalu bagaimana? Dengan nama Tuan Qin langsung. Jadi takut menyentuhku? Habiskan sisa hidupmu sebagai Kasim untuk menebus dosa. Dak kecil, sedang apa kau? Bengan. Tan. Kakak. Aku sangat tahu cara membalas budimu. Andai bukan karena ibu, aku pasti. Jangan berpikir begitu. Kami menyelamatkan bukan untuk membuat berutang budi. Ayah. Duduklah. Aku tuangkan air untukmu. Sudah lebih baik? Besok pagi, aku antar kau kembali ke sekolah. Tapi, bagaimana jika aku pergi? Mereka menyusul ibu? Tan.
Orang-orang jahat itu sangat berbahaya. Mereka punya pendukung kuat. Bagaimana jika mereka kembali? Untuk balas dendam? NAK. Jangan khawatir. Fokus saja, Sekolah dan belajar. Jaga diri baik-baik. Mereka tak akan mengejar. Mereka hanya akan mengejar saya. Tan. Itu yang kukhawatirkan. Mereka akan mengejar ibu. Tak perlu kau khawatirkan. Lagi pula, sudah 20 tahun mereka menunggu untuk menyelesaikan urusan denganku. Jiansheng Gafi, Datan Membri, Ormapada Sodari Utama. Ko. Legendari. Yang legendaris. Saudari nomor 1. Senang akhirnya bertemu. Dan kau? Namaku Uo Yuanfei. Berkat rasa hormat dari anak-anak jalanan, mereka memanggilku Kak Fei. Pria yang baru kau jadikan. Sida-sida itu adalah adikku. Jadi, kau ke sini untuk cari masalah juga? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Aku kemari. $1 juta. Ini permintaan maaf untukmu dan putrimu. Banyak juga ya? Butuh 20 tahun untuk dapat segitu. Uang bukan masalah bagiku. Ini belum seberapa. Cela m'intéresse. Yiji. Aku juga mau ajak bisnis. Aku cuma pedagang BBQ di kaki 5. Bisnis apa yang bisa kita lakukan? Kesepakatan ini sangat sederhana. Yiji, pasti sanggup melakukannya. Ayo, katakan. Aku ingin kau bawa putrimu pergi dari Feng City. Memang terdengar sederhana. Sudah kubilang. Ini mudah sekali. Yiji pasti bisa. Sayangnya, aku tak bisa. Yiji, pikirkan baik-baik. Ini $1 juta. Kemana pangkoperji? Uang ini bisa membuatmu nyaman. Bahkan jika tak memikirkan diri sendiri. Pikirkan putrimu. Kita makan sebaya. Quand? Lihat pakaian. Lalu lihat diri. Bajuku mungkin sederhana. Tapi setidaknya, aku seperti orang sopan. Ada yang pakai merek-merek mahal. Tapi perilakunya tak seperti manusia. Ko. APA? Apa ku sebut namamu? Kenapa merah? Baiklah. Bagus. Jadi kau tak pernah berniat serius bicara denganku hari ini, ya? Masih ada yang perlu dibicarakan dengan para penjahat sepertimu? Sudah kukatakan sebelumnya, selama kalian para sampah masih berkeliaran, aku takkan meninggalkan kota Feng. Baiklah kalau begitu, jika kau tak mau pergi, tak ada yang akan pergi. Akan kuhabisi kalian semua sendiri. Coba saja kalau berani. Aku tak kau tunggu. Tapi kau pikir, aku tak siap untuk ini? Semuanya. Sudahi basa-basi, saatnya serius. Tunjukkan pada mereka yang kalian bawa. Bu. Fire aku yang yurusi mereka. Aku ada masalah kecil. Datang ke lapak pasar malam. Lihat dulu. Nanti ku beri diskon. Aku hampir sampai. Jangan terburu-buru. Aku sedang ada masalah di sini. Apa? Datang ke lapak pasar malam. Yijie menelepon. Aku rela melewati api untuknya. Jualan atau tidak? Kami mau tutup. Boss, ada yang meneleponmu. Bilang sedang ada masalah. Namanya Senmei. Gerombolan orang biasa. Biar aku yang ke sana untuk mengajari mereka. Teleger. Siapapun yang datang hari ini, kalian akan mati di sini, semuanya. Biarkan mereka melihat. Era Yiji sudah berakhir. Anak kecil. Kau berani muncul dan mengacaukan Yiji. Memoniaku siapa? Pematiteur? Ini bukan panggung. Jika tak ingin mati, minggirlah kau. Xiaolan, kau datang sendirian? Iya, tenang. Tentu saja aku tak sendirian. Saudari-saudari, sambut dia dengan cepat.
Semuanya. Sambut kembali Yijie. Ke dalam permainan. Kalian menghancurkanku. Cuma kumpulan orang tua lemah dan sakit-sakitan, ditambah pemain panggung. Semuanya. Jangan ragu-ragu, habiskan para veteran ini. Sekarang juga. Saudari-saudari, para brengsek ini pikir kita tak bisa bertarung lagi. Tunjukkan kemampuan kita. Tongkat dia. Tongkat dia. Hei, jangan kasih bintang 1. Sungguh, jangan. Biarkan selesaikan ini, nanti pesananmu kuantar. Sekumpulan pecundang, Pangun, habiskan mereka. Ko. Apa yang ku lakukan? Yiji. Aku tahu aku berbuat salah. Ini bukan ideku. Pulang dan beritahu Qin Tianming. Untuk bersiap-siap, Den Hang Wakyu. Kalian urus yang ini. Biarkan dia harap. Untuk menyampaikan pesan ke Qin Tianming. Tidak. Yijie, tidak. Shimei tahu. Balas dendam Qin Tianming. Akan segera tiba. Fight. Dulu Hai Lao, sekarang kau. Shen Mei. Kau Keyam. Tapi selain Shen, masih ada. APA? Apa katamu? Dia juga punya anak perempuan. Anak perempuan? Jangan-jangan anakku? Ya. Pasti anakku. Setelah Shen Mei dibius dulu, dia hanya tidur denganku. Dengan anak perempuan. Kau tak lagi kebal. Liang Elf, Cepat bergerak. Aku tak peduli nasib Shen Mei. Tapi aku ingin putri itu hidup. Fight. Istirahatlah. Qin Tianming sudah berkeliaran bertahun-tahun. Tapi selama ini, dia tak punya anak. Kini, dia tahu punya anak perempuan. Dan akan lakukan segalanya untuk merebutnya kembali. Hello? Ya, tolong. Liang Xi. Kamar 303, Hotel Qinhuang Grand. Akudik Amerika, jelaskan. Evio. Aku ikut dengan... Tak perlu, jaga toko. Aku tahu yang kulakukan. Liang Xi. Liang Xi. Liang Xi. Liang Xi. Xiao Mai. Sudah lama tidak bertemu. Qin Tianming. Serahkan Liang 11. Bukankah Liang 11 di belakangmu? Liang Xi. Kau. Kakak. 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 Maafkan aku. Kulakukan ini untuk putriku. Kukau. Berhenti berteriak. Obat ini sangat kuat.
Dia tak bisa mendengarmu. Sudah kulakukan semua yang kau minta. Di mana putriku? Apa Jiong? Kau inginkan? Ambil ponsel Shen Mei. Foto Jia. Kirim ke putrinya. Kenapa tak kau lakukan sendiri? Jika ingin putrimu aman, lakukan perintahku. Sudah pagi. Tak ada yang angkat telepon. Tak ada kabar siapapun. Ibu. Serahkan ibuku. Itu si perempuan. Cara dia membesarkanmu. Kau sama sekali tak sopan. Kau carry masalah? Ini sikapmu ke ayahmu. Saat pertama bertemu, aku tak ada waktu bermain dengan. Serahkan ibuku sekarang. Kalau tidak, akan ku kejar terus sampai kau lakukan. Aku tahu kau tangguh. tapi jika Shen Mei terkunci di ruangan ini, tak ada yang bisa menjaganya. Lihat ke jendela. Shen Mei ada di mobil itu. Setujui syaratku. Aku akan lepaskan dia. Kalau tidak, Begitu mobil itu pergi, kau tak akan lihat ibumu lagi. Apa yang kau inginkan? Kembalilah padaku. Biarkan aku membesarkanmu. menggayarimu. Kau? Mengajariku? Jadikan aku penjahat sepertimu? Perusahaan Qin tidak melakukan hal ilegal. Bersamaku. Kau bisa dapatkan apapun yang kau mau. Setiap dolar dariku. Bersih. Mungkin perusahaanmu bersih. Tapi kau bayarkan orang-orangmu perdagangan manusia. Kau benar-benar tahu. Keri-keri sila. Bilang apa saja. Tapi kau tak bisa pungkiri. Aku bisa beri hidup layak. Shen Mei tak bisa. Hidup layak? Apa maksud dengan hidup layak? Kekwesan. Status. Yuan. Bukan begitu? Kau bahkan tak tahu apa artinya hidup di dunia ini. Karena kau orang jahat. Hukap. Jika aku kirim pesan, mobil itu akan pergi sekarang. Tak bisa jamin apa yang terjadi. Setelah itu, aku tanya terakhir kali. Mau ikut aku atau tidak? Jika mau, kau dapat semuanya. Shen Mei juga akan selamat. APA lagi. Yang perlu dipikirkan, Jangan harap. Lebih baik mati daripada ikut orang sejahat kau. bawa mobilnya pergi. Bawa ke pinggir kota. Kubur Shen Mei, hidup-hidup. Kau lewatkan. Kesempatan terakhir selamatkan dia. Ibu. Akan mati karena kau. Aku akan selamatkan ibu sendiri. Kau gila. Jika kau lompat dari sini. Pasti mati. Ibu lindungi aku arsyutahan. Hari ini, jelarangku lindungi ibu. Berdiri di situ ngapain? Cepat masuk mobil. Geser, cepat. Ibu. Berhenti. Lepaskan ibuku sekarang. Xiaohan, masak. Kita dapat peringatan merah. Kakak, kita dalam bahaya. Ikut aku, kita harus selamatkan dia. Semuanya, kejar mobil. Fan di depan, jangan sampai kabur. Boss Chin, kita Daipong. Mobil ada di mana-mana. Sial. Bagaimana Shen Mei bisa sekuat ini? Cari lahan kosong dekat sini. Walaupun kita gali, perlu setengah hari biut hibrid. Kita tak bisa kubur dia. Tak perlu kubur dia. Aku ada cara lain untuk dia.
Aku mau tunggu Shen Han pulang, sebelum kumasukkan kau ke situ. Sekarang, kau menghemat waktuku. Jangan lewati mereka. Xiao Han. Qin Tianming, Cow Monster. Dia di sini. Tapi kalian berdua, dalam kondisi begini, tak mungkin bawa dia pergi. Ibu. Peti mati ini sudah ditutup lama. Mukjizat pun tak bisa buka. Brengsek. Kau bisa panggil polisi, atau minta bantuan. Tapi Shen Mei sudah mati. Kau tak punya ibu lagi. Sekarang, aku satu-satunya keluarga yang kau punya. Tidak. Ibuku tidak meninggal. Tidak. Ibuku tidak meninggal. Ibu. Kalau kau terus memaksanya seperti ini, Shen Mei mungkin bisa selamat tapi kau akan mati duluan. Apakah ini sepadan? Hanya untuk dia? Qin Tianming. Aku akan membunuhmu. Ibu. Kalau hari ini aku belum bisa balas dendam untukmu, aku juga tak mau hidup lagi. Di kehidupan berikutnya, kita jadi ibu dan anak lagi. Anakku. Xiao Han. Anakku. Xiao Han. Putri. Xiao Han. Ibu. Ibu, itu benar ibu? Aku segera keluarkan ibu. Apa masih berdiri saja? Tangkap mereka. Selamatkan ibuku. Jika begini terus, kau akan kehabisan darah. Jika tak selamatkan ibu, aku takkan menyerah. Lupakan saja, kesabaranku habis. Jika kau ingin mati, silahkan mati saja. Tak ada ampun. Bunuh mereka. Ibu. Kalian Yang. Menyakiti Xiao Han. Qin Tianming. Kau takkan lolos. Aku gaji kalian bukan untuk diam. Tangkap mereka.
Jangan bergerak. Shen Mei, kau mungkin tangguh. Tapi bisa hindari peluru? Ibyu. Xiaohan? Mander. Sungguh? Sampai sekarang, Kau masih lindungi dia? kuperingatkan. Ini kesempatan terakhirmu. Jika ikut aku, kujanji tak bunuh ibumu. Tapi, Aku akan hancurkan dia. Tak ada tempat untuk Yi Feng City. Jika kau sakiti ibuku, kau harus lewati aku dulu. Ibyu. baik. Baiklah. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibahas. Anak perempuan yang tak mengakui ayahnya, tak ada gunanya dipertahankan. Qin Tianming, kau pikir aku sudah mati? Kau juga buru-buru ingin mati? Oh ya, Kudengar dulu kau penyanyi opera, benar? bahkan YGMU pun sekarang. Tak berani makam-makam denganku. Kau sungguh mengira Trik-trik panggungmu. bisa berpengaruh padaku? Ya, dulu aku penyanyi opera. Ku beritahu kalimat dari dunia teater yang terlihat palsu di panggung. Sebenarnya didukung keterampilan nyata. Apa yang kalian lakukan? Bagaimanapun juga, kita tetap keluarga. Kalian tak boleh. Max, biar ku antar ke rumah sakit dulu. Tak usah, Tante Xia. Sebaiknya Tante pulang. Toko perlu dijaga. Jangan khawatir, aku bisa urus itu. Tapi, Nona Shan, kami dokter dari Rumah Sakit Swasta Haisheng. Kami dikirim untuk membawa kalian berdua berobat. Kapan kami pernah memanggil ambulans? Rumah sakit swasta Haisheng. Termahal sekota Feng. Kami tak mampu dirawat di sana. Biaya pengobatan kalian sudah dibayarkan. Silakan masuk ke mobil. Mama. Semua ini terlalu aneh. Menurutmu siapa pelakunya? Aku juga tidak tahu. Sialan baru telepon bilang. Area pedagang kaki 5 juga dijaga ketat. Apa menurutmu? Ini skema dari Qin Tianming? Masih belum jelas. Tolong, jangan gugup. Saya dokter penanggung jawabmu, Chu Jingchen. Dan ini, ahli gizi profesional yang ditugaskan Haisheng untuk membantumu pulih. Dokter, bisakah Anda jelaskan siapa yang menolong kita? Kalian berdua pahlawan. Merawat kalian adalah kehormatan Haisheng. Jadi, tolong jangan khawatir. Fokuslah untuk sembuh. Baiklah, silakan dinikmati makanannya. Berhenti di situ. Ada yang ingin ditambahkan, Yi Jia? Sebenarnya kamu siapa? Kamu sama sekali bukan dokter. Nyonya, Anda bercanda. Tanganmu ada tato. Dokter mana yang punya tato? Ini rumah sakit swasta. Kami tidak terlalu ketat dalam hal itu. Alasan. Kamu juga bisa bela diri? Saya Yi Jia. Nyonya Shenhan, kalian berdua terluka. Kalian harus istirahat. Istirahat? Ini lebih seperti tahanan rumah. Bukan itu maksud kami. Kalian bebas keluar masuk. Tapi, bos kami bilang, jika terjadi sesuatu, nyawaku yang taruhannya. Bos? Sebenarnya bosmu siapa? Istirahatlah di sini beberapa hari. Setelah bos kami selesaikan urusannya, dia akan datang langsung. Jangan kejar mereka. Mama. Mereka hanya orang di mana-mana. Kita sedang terluka. Tak mungkin melawan.
Mama, beneran mau makan itu? Masa tidak makan? Kalau tidak cepat pulih, kita tak bisa kabur. Tidak cekat. Makanannya diberi obat? Haiseng rumah sakit, terbaik di kota Feng. Kalau aku mati di sini, akan jadi masalah besar. Mereka tak berani. Jujur saja, mereka sampai menyiapkan makanan favorit kita. Semua kesukaan kita. Mungkinkah orang yang kita kenal? Boskin, razia besar-besaran, sudah keterlaluan. Atasan sudah curiga. Puluhan anak buah hilang. Sekarang, semua kru lokal tak bisa bergerak. Selain itu, Haiseng International memanfaatkan kekacauan dan menyita banyak dari aset kita. Kerugian mencapai miliaran. APA? Boskin, tolong tenang. Anda harus menjaga kesehatan. Ini semua gara-gara wanita itu, Shen Mei. Dia di mana sekarang? Di mana? Katanya, dia dan putrinya sedang dirawat di rumah sakit Haiseng. Pergi ke rumah sakit dan habisi mereka. Bunuh. Bunuh keduanya. Baik, akan segera saya urus. Bos di balik layar ini sungguh tak kenal lelah. Menurutmu, dia ingin apa sebenarnya, mengeluarkan uang sebanyak ini? Nona, semua sudah siap. Kami permisi dulu. Dia tadi memanggil kita ibu. Mungkin ini cara. Rumah sakit swasta mewah menunjukkan pelayanan. Maaf, salah kamar. Ini satu-satunya kamar. Seperti ini di rumah sakit. Meski ada yang mencari kita, takkan menemukan tempat ini. Kurasa ada yang ingin menyelesaikan ini. Kuma memastikan, lokasi kita. Kita harus cepat pergi dari sini. Lin Jichu, sosok legendaris yang telah lama bersembunyi. Dia juga pengagum Shen Mei. Mereka masih mencoba kabur. Dua orang itu terlalu hati-hati. Tuan Lin, apakah tidak akan langsung memberitahu? Belum saatnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Siapa itu? Bawa anak buah. Selamatkan mereka. Sayap. Pas Chin, begitu dapat lokasi mereka, mereka kabur. Apa yang harus dilakukan? Justru lebih baik mereka pergi. Mereka berdua terluka. Cari kesempatan habisi mereka. Akan kukirim bala bantuan. Apa menurut? Membawa kita ke sini untuk diobat mungkin adalah akal-akalan Qin Tianming? Tidak mungkin. Qin Tianming takkan repot-repot seperti ini. Tapi pria berbaju hitam tadi pasti punya niat jahat. Saya Pak. Lumayan. Gerakannya cepat juga. Basi. Chini Miniam Pakan Salam. Jadi benar dia. APA. Melukai tangan kakinya belum cukup? Mau lebih parah lagi? Sudah, cukup omong kosong. How tak sellable. Mereka cepat sekali sampai. Ibu, pergilah dulu. Aku yang hadapi mereka. Lukamu lebih parah dariku. Bagaimana jika pergi, kita pergi bersama? Jangan buang waktu. Tak ada yang bisa kabur dari sini. Kalian semua akan mati di sini. Justru kalian yang akan mati. DR2. Kenapa mereka di sini? Mereka ingin menjebak kita. Kita harus melawan. Nona Shun, jangan pertaruhkan nyawa. Saya dokter. Saya tak ingin melihat orang baik mempertaruhkan nyawa. Tapi, kalau melawan penjahat, saya tidak keberatan. Segerombolan dokter, pikir bisa ikut campur? Semuanya, jangan ragu-ragu. Habiskan mereka semua. Siapa bilang dokter tak bisa membunuh anak-anak?
Tunjukkan kemampuanmu. Sekarang, masih tak percaya kami? Kalian ini siapa sebenarnya? Tentu kami bekerja untuk Bos Yi di Codefone, selain Luo Hong dan Qin Tianming. Siapa lagi yang berani melawan Bos Yi? Adakah orang baik yang membantu Bos Yi? Takkan mengherankanmu, benar kan? Jadi kalian kenal Luo Hong dan Qin Tianming? Lukamu belum sembuh. Ayo kembali ke kamarmu untuk bicara. Bos Qin, semua sudah ditangani. Tak ada yang tersisa. Bodoh. Sekumpulan orang bodoh. Mereka bahkan tak bisa kalahkan sekelompok dokter. Bertahun-tahun berlalu. Kau masih emosional. Kakak Luo. Kenapa kau kembali? Jika aku tak kembali, wanita itu akan mempermainkan kau tahu. Andai ku sadari, tak seharusnya ku biarkan kau urusi semua bisnis di kota Feng. Kakak Luo. Ini bukan salahku, wanita Shen Mei itu. Tapi berapa kali dibunuh tetap tak mati. Seperti monster. Selama bertahun-tahun, apa yang kau pelajari? Siapa bilang menyingkirkan orang harus pakai kekerasan? Aku punya cara sendiri untuk Shen Mei. Kau, dulu dokter lapangannya? Bosmu benar-benar tidak main-main. Kau bukan sekadar dokter, kau juga pengawalnya. Bos kami orang penting di dunia hitam. Tentu saja dia punya musuh. Selama aku ada, dia aman. Jadi, bisa kau beritahu sekarang, siapa bosmu sebenarnya? Iya. Soal ini, bos kami ingin memberitahu langsung. Aku yakin, dengan kecerdasan Bos Yi, kau sudah menebaknya. Nona Shenhan, kalian sebaiknya istirahat. Bu, apa ibu sudah tahu siapa orang itu sebenarnya? Aku ingin tanya langsung padanya. Mei, Xiaohan. Kau sudah pulang. Kau baik-baik saja, kan? Bu, lihat Tuan Lin. Cari muka lagi. Xiaohan, belanja bahan makanan dulu. Aku perlu bicara berdua dengan Tuan Lin. Tuan Lin, apa Panyang ditanya ibuku. Jawablah jujur. Tuan Lin, silakan duduk. Haus? Minum teh dulu. Mei, kau ngapain? Aku coba rapikan sedikit. Bukannya kau dosen yang kalem? Dosen kampus? Sejak kau jadi jago begini? Mei, kondisimu baru membaik. Jangan memaksa. Kau berutang penjelasan padaku. Mei, apa yang kuperbuat sampai kau marah? Kenapa kau marah sekali? Tuan Lin sudah menunjukkan celah. Kenapa masih berpura-pura? Maksudmu apa? Tuan Lin sendiri tidak tahu? Sama sekali tidak tahu. 2 hari ini saat aku terluka, Tuan Lin mengatur semuanya untukku, sampai hal terkecil, tapi bilang tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu yang kau bicarakan ini. Dan Mei, panggil saja Jichu. Jichu itu panggilan untuk teman dekat. Jika kita bahkan tak punya kepercayaan dasar, bagaimana bisa jadi teman? Mei, hari ini suasana hatimu buruk. Aku tak akan ganggu. Aku akan kembali besok. Jangan pergi. Mei, kau serius? Aku benci dibohong. Hati-hati. Aku sungguh tidak berbohong. Kalau baju dijelaskan. Waktu kuliah. Aku ambil bela diri sebagai mata kuliah pilihan. Di usia kita, penting untuk tetap bugar. Masih mau cari alasan?
Tuan Lin. Kau sangat perhatian pada kacamata. Aku memang rabun dekat. Tanpa ini, aku seperti orang buta. Rabun segitu. Tapi lensanya setipis ini? Tuan Lin. Berusaha menyembunyikan jari derma ya? Mei. Ada hal-hal yang belum saatnya diungkap. Kalian berdua sedang apa? Ibyu. Tuan Lin. Kalian serius sampai segini? Syah. Jaga mulatmu. Xiaohan, jangan salah paham. Aku ingin bersama ibuku. Ayolah, kita semua sudah dewasa. Aku mengerti. Jujur, melihat kalian seperti ini membuatku senang, karena akhirnya aku punya ayah. Tuan Lin. Ya? Aha, sebaiknya kau pulang dulu. Kita bicara nanti. Kakak Mei. Aku bersumpah tidak sengaja menunda. Kau akan dapat jawabannya segera. Ibyu. Dia masih belum bicara? Semakin misterius dia, semakin besar kemungkinan dia, dengan kekuatan besar, TAPI. Kenapa dia harus menyembunyikan sesuatu? Mungkin dia merasa kita tidak setara. Dan target kita terlalu tinggi. Kereza, TN Lin bukan orang seperti itu. Nona Shenhan. Dan Anda siapa? Saya mewakili TN Qin untuk menyampaikan salamnya. Berani sekali Anda datang ke sini. Hei, Nona Shenhan. Saya bukan mau berkelahi. Saya datang untuk urusan bisnis. Saya ke sini untuk bernegosiasi. Sekarang ini, masih ada bisnis apa lagi? Presiden Qin sudah bicara soal ini. 1 juta. Untuk kalian meninggalkan kota Feng. Sekarang, sebagai bukti keseriusan, kami naikkan jadi 5 juta. Bagaimana? Seingatku sudah kukatakan. Selama kalian, bajingan masih ada. Aku tidak akan pergi. Jangan buruk-buruk menolak. Lihat dulu dokumen ini. Kalian. Tidak tahu malu. Qin Group habiskan banyak uang untuk beli seluruh blok ini. Semua usaha harus angkat dalam sehari. Sekarang, mereka sudah pergi. Tinggal kalian. Kalau kami menolak? Kalau pergi, Qin Group akan beri ganti rugi. Kalau tidak, kami kirim bulldozer. Sehebat apapun, kalian tak mungkin lawan bulldozer, kan? Jujur, kami bisa pergi. Tapi jika kios ini dihancurkan, itu menghina Mama. Segera putuskan, Nona-nona. Baik. Ini jawabanku. Kalian sudah tamat. Tunggu saja mereka merobohkan tempat ini. Tuan Lin, sepertinya mereka bersiap untuk bertindak. Insiden besar terjadi di warung itu. Sepertinya Luo Heng sudah kembali. Tak ada gunanya Teras berpura-pura lagi. Waktunya sangat tepat. Tuan Lin, Anda sudah pensiun bertahun-tahun. Masih mau turun tangan sendiri? Sejak Meijia bergerak, sudah takdir. Kota Feng akan berganti pemilik. Mereka tidak bohong. Seluruh jalan ini sudah dikosongkan. Tak ada pelanggan tersisa. Bu. Yakin tidak mau menghubungi teman-teman lama? Ini urusan kita dengan Qin Tianming. Tak perlu libatkan mereka hingga terbunuh. Aku paham. Bu. Apapun yang terjadi, aku selalu di sini untukmu. Sialan, apa yang kau lakukan di sini? Dasar dingin, tak kabari kami. Ada masalah besar di warung ini. Kau malah diam-diam? Kali ini berbeda. Tak perlu ikut camper. Bagaimana jika kami mau?
Kami datang. Baiklah. Jika memang begini, aku tak akan segan lagi. Mari kita selesaikan masalah dengan mereka tuntas. Shen Mai, kau bawa banyak orang ke sini. Tampaknya tak ada lagi yang dibicarakan. Luo Hang, dulu kau kusir, seperti anjing. Sekarang berani muncul lagi? Shen Mai, kau pikir masih yang berkuasa seperti dulu? Sudah, lebih 20 tahun. Sekarang kekuatan ada di tanganku. Kalian cuma gerombolan wanita. Punya apa untuk lawan aku? Luo. Mereka sudah tak punya apa-apa lagi. Hanya bisa teriak dan kutuk. Mereka tak berarti. Terakhir kuingatkan. Ambil uangnya dan pergi. Atau tetap dan pertaruhkan nyawa. Selama kalian, sampah masyarakat masih ada. Aku takkan pergi dari Kodafone. Jika sampai titik itu, kita hancur bersama. Apapun yang terjadi, aku tetap bersama ibu. Kamu ketinggalan zaman, hanya karena bawa beberapa mesin tua. Kau pikir sekarang kuat? Ayo, maju. Ayo mulai. Gerombolan idiot yang ingin mati. Hari ini, akan kutunjukkan. Apakah ku bisa ratakan tempat ini? Mari. Siapa yang berani sentuh Shen Mai? Kuhancurkan sampai berkeping-keping. Bu. Pepaklin. Sudah kubilang, dia punya maksud tersembunyi. Zhishu. Ini urusanku. Jangan ikut campur. Kak Mei. Aku dari tadi di kantor polisi. Luo. Lama tak jumpa. Kukira kau sudah mati. Lin Zhishu. Kukira kau sudah pensiun selamanya. Kenapa muncul sekarang? Lebih dari 20 tahun lalu, Kak Mei menghabisi lebih dari 20 operasi gengmu, besar dan kecil. Waktu itu, ya, aku mengundurkan diri. Tapi sekarang kalian muncul lagi seperti kecoa. Jadi aku harus bertindak. Luo, ini cuma kita berdua. Kau bawa Semua, anak buahmu? Kau masih pikir seperti puluhan tahun lalu. Selesaikan masalah dengan otak? Lin Zhishu. Kau sudah ketinggalan zaman. Dengan ini, setiap langkahku 100% legal. Lin Zhishu. Kalau berani buat masalah, siap-siap kehilangan segalanya. Dengan kekuatan ini, tak ada yang bisa halangi aku. Hari ini ku bumi hanguskan tempat ini. Bukannya kau mau bilang, kau sudah beli seluruh jalanan ini? Betul. Sekarang di jalan ini, sedikit kuda, Meisuk Pan. Harus lapor ke Luo. Dalam 3 menit. Kuingin kontrak pengalihan hak milik untuk seluruh jalan lama distrik Jiangcheng. Siap, Pak. Lin Zhishu. Kau sudah hilang. Kontrak sudah kita tanda tangani. Kalau mau membeli, harus melalui kami. Lin Zhishu. Bahkan Hai Sheng pun harus ikut aturan main. Kau pikir dunia ini berputar mengelilingimu? Zhishu. Aku tahu niatmu baik, tapi tak perlu seperti ini. Yuan Haisheng. Bukan berasal dari pohon ajaib. Meja. Di usia kita perlu wariskan kenangan. Gedung tua ini, kaki lemamu, ichla kiningan kita. Takkan kubiarkan mereka mencemarinya. Selain itu, aku pengusaha. Hanya lakukan yang menguntungkan. Untuk apa beri uang ke mereka? Halo. APA. Kau mau langgar kontrak? Beraninya kau. Kalau melanggar sendiri, denda 10x lipat harus dibayar. Mampukah kau bayar? Denda? Kamu yakin bukan kalian yang melanggar? Kalau berani, kita ke pengadilan. Lihat siapa yang berani. Tiga menit itu artinya benar-benar 3 menit. Jangan kira Ancaman kosongmu bisa ubah fakta. Klaim kami langgar kontrak. Tunjukkan buktinya. Apa? Bukankah pemilik lama sudah jelaskan lewat telepon? Maksudmu apa? Lihat kontrak di tangan.
Bagian 5, Klausul 2. Kontrak ini Menjelaskan dengan gamblang. Jika aksi pembongkaranmu merusak reputasi pemilik lama, pemilik berhak ambil kembali jalan ini dan menuntutmu bayar denda pelanggaran kontrak. Jangan rekam kami. Apa yang kau rekam? Pembongkaran paksamu sudah dilaporkan ke media besar kota Feng dan viral di internet. Bukankah kata kau akan urus sendiri? Aku biarkan saja. Jadi, terus? Masih belum pergi atau mau tunggu diamankan satpam? semua kembali. Tadi sudah ikut cara. Sekarang Jilarangku. Apa maumu? Mau main kasar di depan para wartawan ini? Mereka sudah bermain sejak awal. Media, menurut Kaisang Ishing Group, gedung tua di distrik Jiangcheng dihibahkan padamu gratis. Media, jangan khawatir. Di seluruh kota Feng, hanya kau yang bisa menjanji tempat ini. Media, segera tanda tangan. Media, kini jalan ini wilayahmu. Mereka berdua buat masalah di daerahmu. Serahkan padamu. Ini Bukin, lagi urusanku sendiri. Serahkan ke satpam. Baru dapat kabar, mereka sudah ditahan. Kali ini, pasti akan dipenjara lama. Media, Xiaohan. Ada kabar buruk, Qin Tianming tewas. APA? Aku sudah tanggung semua kesalahan, sesuai rencana, Luo Ge. Dia janji bantu aku keluar dari masalah. Aku akan segera bebas. Shen Mei. Kalau mau jatuhkan aku. Tak semudah itu. Cari teman, cari sahabat. Telah kutemukan sahabat. Hai, ribut-ribut apaan ini? Ini konser apa bagaimana? Kalian mau apa? Tahu aku siapa? Kalau berani sentuh aku, nanti saat aku keluar, awas dengan keluargamu. Yakin. Terima kasih, sudah simpan rahasia Luoge. Tolong, rahasiakan ini selamanya. Pak Polisi, aku mau menyerahkan diri. Aku membunuh seseorang. Orang awam juga tahu. Sudah jelas Luo Heng mengakalinya. Dia jadi kambing hitam. Lalu dibunuh untuk tutupi kasus. Petugas juga bilang begitu. Tapi perlu bukti untuk dakwa. Saat ini, Qin Tianming jadi tersangka tunggal. Luo Heng masih bebas berkeliaran. Kalau begitu, kita harus cari bukti sendiri. Aku bisa bantu. Haisheng International cuma berkuasa di daerah beradab. Di Pelisak Beg ini, pengaruh mereka tak berarti. Sarang penjahat itu ada di desa terpencil. Semua warga satu marga, masih keluarga. Mereka kompak melindungi. Sudah pernah diselidiki, tapi tak pernah ketemu bukti. Pantasan bisa lolos bertahun-tahun. Kalau mau bongkar sumber perdagangan manusia, hanya satu cara. Kita harus menyamar ke desa. Ibu, apa ibu yakin mau? Xiaomei, itu terlalu riskan. Biar aku saja. Zishu, Tak Yuza. Terima kasih untuk semua bantuannya. TAPI. Cukup sampai di sini. Cukup sampai sini? Maksudmu apa? Mei, kau masih marah padaku? Marah karena aku tidak kekanakan. Aku paham. Pere Samyu, TAPI, ini urusan yang harus kuselesaikan sendiri. Seharusnya kulakukan 20 tahun lalu. Tapi waktu itu, aku sedang hamil Xiaohan. Jadi terpaksa Sekarang, saatnya kita menghabis. Kita berangkat sekarang? Sebelum pergi,
Kita harus temui seseorang. Bu, apa Tante Liang berani temui ibu sekarang? Mungkin dia sudah kabur. Tidak, dia tak punya tempat lari. Dasar Terongpyongja, hari ini kubunuh kau. Kuhajar sampai mati. Berhenti. Kenapa tak melawat? Kau biarkan dia memukulmu? Kau keterlaluan. Kau pikir dia tak bisa mengalahkanmu? Aku tahu pas dia bisa mengalahkan. Tapi beranikah dia? Tanya sendiri. Beranikah dia memukulku? Biarkan dia pukul aku. Ini semua salahku. Apa yang terjadi? Jelaskan. Apa masalahnya? Aigreko. Ceritakan semua. Secara detail. Katakan. Karena aku tak lindungi anak. Diadikulik Qin Tianming. Mereka mau tukar anakku denganku. Mereka incarmu. Aku ikuti kemauan mereka. Tapi anak sejak kecil punya sakit jantung. Selalu butuh obat. Kali ini terkejut terlalu berat. Diatak. Selama. Kau dengar itu? Ini semua adalah kesalahannya. Dia penyebabnya. Keluarga Wang tidak punya penerus. Lalu apa? Kutampar dia kenapa? Sekarang aku malah ingin mencekiknya sampai mati. Ko ini. Ijie dari kota Feng. Shen Meiya? Dia sudah kacaukan hidupmu begini. Masih mau membelanya? Jean-Paul, aku kasih jempol untuk... Ini bukan salahmu. Aku antar kau ke rumah sakit. Eyo. Tunggu. Kalian tidak boleh pergi. Sekarang mau apa lagi? Mau apa? Julia? Tak dengar apa kataku? Tak boleh pergi. Kalau mau pergi, bayar dulu. Anakku hilang. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Anakmu? Kalau benar peduli pada anakmu, kenapa tak jaga dia lebih baik? Kenapa biarkan orang Qin Tianming culik dia? Kalau bukan karena wanita ini, suka cari musuh di mana-mana. Mana mungkin ini bisa terjadi? Ini semua karena wanita ini terlalu dekat dengan kalian berdua, terlalu lama, sampai akhirnya jadi begini. Menurutku, kalian berdua juga turut bersalah. Kimari. Ayo pergi. Tunggu. Berikan padaku. Ini jepit rambut putriku. Dia memakainya saat hari dia diculik. Tapi saat dikembalikan, jepitannya hilang. Kenapa? Punya ini? Aku juga tak tahu. Apakah kau? Aku tahu banyak. Musuyang Kubua. Jadi selalu sembunyikan. Putriku. Aku terus bertanya. Bagaimana Qin Tianming menemukannya? Bagaimana dia bisa? Dikulik Qin Tianming. Kau pelakunya. Mengapa bisa kau? Ini cuma jepit rambut. Apa artinya itu? Liang Gongzi. Satu-satunya saksi sudah mati. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau pikir tak ada yang bisa mengatasimu? Wah, aku jadi takut. Mengatasiku? Ko? Dengarkan, aku warga taat hukum. Bukan preman seperti... Kalau berani sentuh aku, silakan coba. Akan kupastikan kalian membusuk di penjara. Ashui, semua, Lia. Ratu Feng City memukul warga taat hukum. Apa yang kau lakukan? Aku ingin seluruh lingkungan menyaksikan. Ijie Feng City memukul warga taat hukum. Ting, ayo, hadapi aku. Tu m'as ignorant? Kalian tak bisa apa-apa hari ini. Bahkan, akan kupompa uang dari kalian. Bukankah kau saudari pertama? Pasti kaya kan? Kakak. Sebaiknya kau pergi. Aku sudah hianati kalian sekali.
Tak boleh kulanjutkan. Wang Gan. Aku bersyukur padamu. Kau tak hina aku. Membangun keluarga bersamaku. Jadi selama ini, Yodemo. Minumu. Kutaon semua. tapi satu hal yang tak lukai putri kami. Lalu? Apa? Mau bunuh aku sekarang? Jangan banyak bicara. Donggar, kecuali kalian bayar beberapa juta hari ini. Tak ada yang boleh pergi. Sudah ada kerumunan di bawah. Kalau ada yang telepon polisi, kalian takkan bisa kabur. Aku sudah jetekin banyak orang kaya dan berkuasa. Kau pikir bisa ganggu aku? Kakak, jangan pukul dia. Liangxi. Kakak. Prément Jalanan Yang du Luko Adapi. Tak ada yang bersih. Jadikalo Kopukul Mereka, tercera. Tapi Wang Han lain cerita. Dia mungkin bajingan. Tapi tak ada catatan kriminal. Kalau ini sampai bocor, kau tak akan bisa menjelaskannya. Kudonggar? Ha? Aku warga taat hukum. Sentuh aku. Aku bawa kalian semua tumbang. Kira kami takut? Ya, kalian memang tak peduli. Aigreko, coba sentuh aku. 1 kali pukulan. Aku minta ganti rugi lebih. Mau $1 juta, ya? Xiao. Zhonggang. Bibi Liang, Hilya? Tak bisakah kau bedakan benar dan salah lagi? Kami mau bantu. Tak perlu bantuan. Ini urusan Pribadiku. aku yang akan atasi. Kezalaanku. Harus kubayar sendiri. Kakak, aku tahu maksud kedatanganmu mencari dulu. Setelah Luo Heng menangkap, dia jual aku ke De Saongshan. itu markas mereka. Jangan bahas ini sekarang. Kamu perlu perawatan. Ayo ke rumah sakit. So Wang Han, nanti aku urus. Mengerti? Ayo. Kak. Anakku sudah tiada semua. Tak ada lagi yang ditinggal. Terima kasih untuk semua selama ini. Wang Gan. Kita pernah menikah. Kubriko. Kesempatan terakhir. Harus segini caranya? Ya, but kalau uang tak cair hari ini, tak ada yang boleh pergi. Sekarang aku mengerti. Cepat, panggil bantuan. Aku melihat jelas. Gadis itu memeluk prianya. Lalu mereka terjun bersama. Sepertinya, tak makan mereka selama. Liangxi, aku minta maaf. Bisakah kau memaafkanku? Tetaplah saudara. Kau memanggilku kakak. Kau akan tetap adik perempuanku. Kak. Di kehidupan berikutnya, Aku. mari kita tetap menjadi saudari. Liangxi. Saudariku tercinta. Saudariku tercinta. Aku sudah selidiki semua tentang desa Hongshan. Markas para penjahat ada di gedung tua sebelah barat desa. Nanti saat waktunya tiba, satu menyusup masuk, yang lain berjaga. Pasangkan dengan K. Lanjut. Pasangkan dengan A. Mulai. Pasangkan dengan Ki. Pasangkan dengan 2. Lanjut. Sebagian besar ruangan sudah diperiksa. Tak ada petunjuk ditemukan. Ada kantor di sisi utara lantai 2. Mungkin ada bukti di sana. Ada orang di ruang sebelah. Hari-hari ekstra. Dimengerti. Ashui, Nenek Tua, kau mau apa lagi? Banyak yang mencoba kabur. Tapi tak pernah ada yang datang sendiri masuk ke sini. Hari ini, aku bisa mengeruk untung lagi. Aku ketahuan.
Kau harus cepat. Tak menyangka ini bisa terjadi. Ibu, apa ibu pikir? Seharusnya kita tidak mendatangi Tante Liang? Itu sudah takdirnya. Orang sepertinya hidup dan mati karena kesetiaan. Bukan karena ketakutan. Lily. Ada APA, telepon larut malam begini? APA? Teman sekamar Lily bilang, dua pria mencurigakan membawa Lily pergi. Pasti kedua brengsek itu. Grup Qin sudah dihancurkan Hai Seng. Sekarang mereka putus asa. Satu-satunya tempat tersisa adalah desa Hongshan. Maksudmu, mereka akan jual Lily untuk uang? Sangat mungkin. Jadi, kita harus segera ke sana. Ini terlalu berbahaya. Haruskah aku beritahu Bos Lin dulu? Bawa orang lain malah bikin ketahuan. Besok pagi, kita naik bis pagi-pagi dan menyusup ke desa itu. Kakchu, terima kasih. Kau dan Bos Lin seperti keluarga. Tak perlu berterima kasih. Yang penting, jaga keselamatan. Mereka tahu keberadaanku. Kalian harus cepat. Sayap. Ibu, aku temukan bukti kejahatan mereka. Semua ada di sini. Ada. Kenapa kau mengganti pintu siang bolong? Buka pintunya. Ibu, mereka menjebakku di kantor ini. Sepertinya mereka mau masuk paksa. Ada pijakan di luar kantor. Gunakan itu untuk keluar. Hetai. Buka, ada. Buka pintunya. Ada yang masuk. Lapor ke bos. Cepat. Bos. Hakak Shinhan. SSSD. Aku akan keluarkan kau. Ayo. Cepat pergi. Xiaohan, cepat. Anak buah mereka datang. Aku tahu, Ibu. Aku sudah dapat Lily. Kak. Tolong selamatkan aku. Korban lagi. Ayo, ikut aku. Shenhan, kau lagi. Kalian pergi dulu, aku halangi mereka. Tapi kak, mereka semua bersenjata. Kakak ini kayaknya bisa bertarung. Jika kita tetap di sini, kita malah jadi beban. Pergi.
Cepat pergi. Ayo. Serbu semuanya. Kau berhasil keluar. Di mana Xiaohan? Tant. Xiaohan. Hakak Xiaohan Daik Peng Marika. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kau dan ibumu akan berkumpul. Tapi, dia Lambaka. Kau ingin mati? Siapa yang ingin mati? Kita lihat. Teman-teman. Tongkat dia. Bunu. Penkan. Atap tepat di atas kita. Dia sudah tak bisa lari. Ayo. Ya. Berhenti lari. Diam. Jangan lari. Lari. Kenapa tak terus lari? Tok. Sudah tak ada jalan keluar? Ibu, bagaimana di sana? Jangan cari ibumu. Anak buahku sudah mengepungnya. Dia lebih buruk darimu. Dasar Beijingan. Masih banyak bicara di akhir hayat. Kali ini, aku takkan biarkan kau lolos. Tangkap dia. Lempar dia. Syah. Bagaimana di sana? Syah. Jangan berteriak. Kamu akan segera bertemu dengannya beberapa detik lagi. Dia akan dilempar dari atas sana. Jangan berani-berani. Syah. Apa yang terjadi? Sepertinya kalian kalah. Kakakuo, kenapa kamu begini? Lily, bawa gadis ini pergi sebelum aku melukai kalian. Kamu, apa yang kamu lakukan? Naonia, aku lakukan semua perintahmu. Kumohon, lepaskan aku. Nona, jangan percaya orang jahat. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jika tetap di sini, aku pasti mati. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Jangan mimpi. Bawa dia pergi. Shen Mai, pertunjukanmu sudah selesai. Jangan khawatir. Putrimu akan segera menyusulmu. Bahkan jika aku mati, aku takkan biarkan kamu lukai Xiaohan. Xiaohan? Tidak menyangka, ya? Kira aku tak punya senjata? Xiaohan? Kamu tidak apa? Xiaohan? Ibu. Ibu, aku baik-baik, TAPI. Mereka punya senjata. Mau ku tembak di mana lagi? Jantung? Kepala? Atau lengan? Hei kamu. Ibu. Keraser aku. Tak bisa tahan lama. Xiaohan, loncat. Akan kutangkap. Ibu, apa katamu? Loncat. Sekarang. Shen Mai, kamu gila? Itu lantai 3. Kamu terluka. Mau menangkapnya? Mau bunuh diri? Ibu, siapa yang bicara? Apa yang terjadi di sana? Xiaohan. Dulu. Ibu tidak bisa melendangamu sampai kamu terluka. Kali ini, aku takkan mengulangi kesalahan. Percayalah. Percaya pada ibu. Aku berjanji. Akan kujagakan keselamatan. Ibu. Ibu, kenapa? Ibu. Siapa yang melakukan ini?
Saipa. Kau. Jongon salahkan aku. Salahkan diri karena percaya pada orang salah. Kau harus menyelamatkan Han Ying. Han Ying. Han Ying. Ibu. Ini salahku, tapi apapun yang terjadi, aku akan keluarkan ibu dari sini hari ini. Ayolah, berdiri. Kau cukup beruntung, jatuh dari setinggi itu, tapi kau masih hidup. Tapi hari ini, kau takkan bisa kabur. Mereka penjahat. Apa kalian warga biasa akan membantu penjahat? Kau terlalu naif. Kalau warga tidak beli, kami penjahat tak bisa berbisnis. Saudara-saudara, jika mereka bertiga kabur hari ini, bisnis perdagangan manusia akan terbongkar. Kita semua akan dihukum mati. Jadi, apa keputusan kalian? Bunuh mereka. Bu en putain tu dis ma kanjing. Bunu. Aku tantang kalian. Kenapa aku tak berani? Tempat ini terpencil di pelosok. Siapa yang peduli? Shen Mai, jangan harap teman-teman lamamu akan datang menyelamatkanmu. Xiaohan, kau terluka. Bawa Wu Lili pergi dulu. Ibu, jangan bicara dulu. Aku akan keluarkan ibu. Kalian pergi dulu. Kita pergi bersama. Kakap, tak ada yang pergi. Ayo, ambil sekop masing-masing. Habisi. 3 perempuan tua ini. Baik, mengerti. Presiden Lin, kami sudah dapat lokasi mereka. Tapi sekarang, keadaannya tidak baik. Ibu dan anaknya terluka. Segera serang desa, sekarang. Langsung. Bertahan, semua, tetap bertahan. Cuma beberapa polisi sudah takut Samuel Penkan. Dari mana datangnya preman kecil ini? Ayo, teruskan, kita lebih banyak dari mereka. Aku tak percaya kalian bisa menghabisi kami semua. Kalian tidak berani, kan? Tentu tidak. Karena kalian orang baik, tak mungkin membunuh orang. Tapi kami berbeda. Kami bawa pisau, potong-potong kalian. Lala Buan K, jurang terpencil. Tak ada yang tahu. Tak ada yang akan menemukan jenazah kalian di sini. Bersiaplah mati. Parenti. Mei, Xiaohan. Bagaimana kondisi Meijia? Tuan Lin, Yijia luka parah. Nona Shenhan, dia kena tembak parah. Harus segera diobati. Panggil ambulans sekarang. Tunggu apa lagi? Saya. Tunggu. Aku masih kuat. Aku ingin melihat semua bajingan itu musnah sepenuhnya sebelum. Aku tenang. Aku juga. Ibu tidak pergi. Aku juga tidak. Bawa Lili pulang dulu. Saya bawa dia pergi. Kira kami tembus pandang? Cuma beberapa orang mau bawa dia kabur? Jangan harap. Len, kira karena bawa sedikit pasukan bisa menyelamatkan mereka? Ini disebut penyelamatan? Lebih mirip mengantarkan barang ke kami. Barangku tak mudah diatur. Kurang ajar kalian bisa telan. Jangan khawatir. Gigi kami kuat. Berapapun jumlah kalian yang datang, sebanyak itu akan kami habisi. Coba tunjukkan. Habiskan mereka. Panggil pasukan kita. Biarkan dia periksa barang. Bawa konvoy ke sini.
Siapa yang melukai kakak Mei? Hari ini, takkan ada yang lolos dari desa Hongshan. Dia selalu jadi pahlawan bagi lingkungan kami. Hari ini, demi KKI, kami siap bertaruh habis-habisan. KKI pahlawan kota Feng. Hari ini, kami akan berjuang bersama pahlawan kami. Kami lawan bajingan-bajingan ini. Sampai titik darah penghabisan. Sampai titik akhir. Sampai titik akhir. Kau pikir bisa mengganggu pengiriman barangku, bocah? Ibu. Kakak Mei. Kenapa? Kenapa ibu baru saja melewati semua penderitaan? Baru bisa memulai kehidupan baru. Tapi sekarang, Aku akan cari dokter terbaik. Obat paling aman. Kalau di sini tidak bisa, kita ke luar negeri. Bahkan harus menjelajah dunia. Kakak Mei harus sembuh. Pak Lin, Nona Shun, saya mengerti perasaan kalian. Tapi pasien butuh istirahat sekarang. Kalian sudah terjaga berhari-hari. Kirimakan dulu sebentar. Ayo pergi, Xia Ohan. Shen Mai, lihat keadaanmu sekarang. Untungnya, saat pengalihan tahanan hari itu, aku bisa kabur dalam kekekauan. Kalau tidak, aku takkan bisa melihatmu seperti hari ini. Hah? Kita sudah berseteru lebih dari 20 tahun, tapi tak satu pun dari kita memenangkannya, kan? Hanya karena aku mengkhianatimu dulu. Kau menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Lihat kita sekarang. Kau lupa. Aku kehilangan segalanya. Puas? Akan selalu ada penjahat di luar sana. Selama ada yang mau membeli, akan selalu ada yang mau menjual. Kenapa kau teras memberku, memburu Qin Tianming? Kau hancurkan hidupku. Tinggalkan aku tanpa apa. Desa Hong Shengku. Semua operasiku, Simua Hilang. Kini aku buronan. Jika tertangkap, aku mati. Karena aku sudah menuju neraka. Lebih baik bawa seseorang. Jangan khawatir. Aku takkan biarkanmu mati cepat, mati cepat. Aku hafal seluk-beluk rumah sakit ini. Tak ada yang patroli. Pada jam sejeni. Jangan harap ada yang menolongmu. Akan kukopek tubuhmu, sedikit demi sedikit. Dan kubuat kau mati perlahan. Luo Hang, sudah kubilang, sampai semua bajingan seperti habis, aku takkan menyerah. Bagaimana kau bisa masih berdiri? Dokter-dokter itu tak bilang kau. Bilang apa? Semua dokter di sini bekerja untukku. Luo Hang, kita bertemu lagi. Kau mengatur jebakan sejak awal. Dia tak pernah dalam bahaya, bahkan tak pernah pingsan. Baru sadar sekarang? Lambat juga ya? APA. Kapan kau mulai merencanakan ini? Sejak tahu dari berita, kau belum tertangkap. Kami mulai pasang jebakan. Kami tahu kau akan datang mengejar ibu. Sebenarnya, kau cukup lama juga. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, berhari-hari. Seluruh tubuh sakit. APA yang kau lakukan. Akan kegenakan kau. Untuk pemanasan otot. Ada APA? Mau lompat dari jendela? Aku pernah lompat dari lantai lebih tinggi 2 kali. Tak membuatku takut. Apa yang ditakut pria sepertimu? Kita bantu dia. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Luo Hang, mundur. Kau kira aku tak punya rencana kedangan? Kau kira bisa tangkap aku? Tak ada yang hidup bisa mengalahkanku.
Jangan mendekat. Mendekat lagi, aku tembak dia. Shen Mei. Pukul aku. Jangan lakukan ini. ITU pistol. Memangnya kenapa? Kau pikir dia berani menembak? Kau gila. Aku kesini untuk membunuhmu. Jangan kira aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu silakan coba. Mau menakuti kami dengan pistol mainan? Bagaimana kau tahu ini palsu? Kalau sungguh punya senjata, kenapa kau ketakutan sampai mau lompat dari jendela? Lagi pula, tangan yang tidak memegang senjata, terus gemetaran sejak tadi. Itu saja sudah membuktikan ini palsu. Aku menyerah. Kau benar-benar Ratu Kota Feng. Luo Heng, aku tidak mau penyerahan. Aku ingin kau mati. Bawa dia pergi. Siap, Nyonya. Lepaskan aku. Yijia, kumohon lepaskan aku. Ini pesanannya. Birnya sudah datang. Meja 2, 3 botol bir. Terima kasih, bos. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat menikmati. Beritahu jika butuh sesuatu. Baiklah, terima kasih. Tuan Lin. Kau bos besar Haisheng. Orang legendaris. Tapi datang ke sini tiap hari. Ku menjadi pelayan. Kau rela melakukan ini? Aku tidak masalah. Sama sekali tidak. Kau benar-benar melakukan segalanya untuk memikat ibuku. Kalau sudah tulus, semua mungkin terjadi. Tunggu saja, Nancy. Tak ada kerjaan lain selain ini? Makanannya mendingin, cepat sajikan. Sebentar. Kak tolong aku. Mereka orang jahat. Aku peringatkan, jangan ikut campur. Kalau tidak, kiosmu juga akan fiong-fiong. Oh, lihat ini. Si tua-tua itu mau cari masalah. Hajar saja, Miranda. Bersiap. Kota Feng bukan tempat untuk semena-mena. Bawa semua mereka. Cepat. Pergi. Ibu. Sekarang sudah ada pemerintah. Zaman sekarang, semua sudah tertib. Tak perlu lagi ibu main hakim sendiri. Ya, mulai sekarang, mari hidup tenang, jauh dari drama. Tak ada lagi. Ijia. Defengcheng.